Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ke Joglo. Kita bisa lihat kita akan ke Joglo, Jakarta Barat. Kita start di Jalan Saboraya, Perumnas 1 Tangerang. Ya, saya akan berbagi pengalaman seperti apa ilustrasi pekerjaan dari seperti apa ilustrasi perjalanan, maksud saya, mohon maaf, seperti apa ilustrasi perjalanan dari Perumnas 1 Tangerang menuju ke Joglo, Jakarta Barat. Oke. Ya, di sini banyak kecelakaan ya. Banyak kecelakaan. Kita akan ambil ke kiri, kalau lurus ke Palem Semi, ke kanan ke Bencongan, ke kiri ke Perapatan Kantor. Ya, ini adalah Jalan Pandan Raya, Perumnas 1 Tangerang. Perumnas ini sudah lama berdiri ya. Kalau saya tidak salah dengar, dari tahun 78 79 sudah ada ya. Ya, menjelang ke perapatan di depan itu namanya Perapatan Kantor. Kita ambil kanan aja ya untuk bypass karena sering macet di sana kalau lewat lampu merah. Ini ada asal usulnya juga kenapa disebut Perapatan Kantor. Disebut Perapatan Kantor dahulu yang saya dengar banyak orang-orang kantor, orang-orang Tangerang yang memilih bertempat tinggal di daerah Perumnas 1 dan 2 ya. Belum ada Perumnas 2 malah. Didahului Perumnas 1 dulu. Itu selalu kalau nungguin bis selalu ngumpulnya di perempatan itu. Nah, perempatan itu maka sering dikali disebut dengan perempatan orang ngantor. Orang yang pengen ngantor akhirnya disebut Perapatan Kantor. Jadi Perapatan Kantor itu bukan berarti perempatan yang banyak sekali perkantoran, bukan ya. Ya seperti itu. Perempatan kantor itu dulu pengertiannya adalah perempatan yang banyak sekali orang-orang sedang menunggu bis, diantaranya P24 jurusan Tangerang Grogol, P25 Tangerang Senen ya, seperti itu. Nah, ini kita sedang menuju ke arah Jalan Raya Imam Bonjol. Nah, kalau ini masih di sekitar kanan saya ini adalah kafling Pemda. Ya, dan ini adalah jalan kafling Pemda Raya. Nah, kalau ke kanan kita mau ke Limpo Karawaci atau tol Jakarta Merak. Nah, sekarang kita ke kiri menuju ke arah Cikokol Tangerang. Ini disebutnya Jalan Raya Imam Bonjol. Jalan Raya Imam Bonjol itu bermula dari titik nolnya adalah di pertigaan Sariasi sampai ke perbatasan ini Jalan Raya Legok Islamik ya, perbatasan itu.
zaman saya kecil. Ini Jalan Raya Karawaci namanya. Jalan Raya Karawaci tadi di 50 meter sebelum yang tadi dilewati ada yang namanya Karawaci Theater, yaitu bioskop yang paling sering dikunjungi tahun 80 90-an. Kalau menjelang tahun 2000 sudah tutup, sudah sepi dan mati suri saat itu perfilman Indonesia. Sekarang sudah tidak ada dan menjadi kalau tidak salah dealer ya Yamaha. Oke. Kalau ke arah kiri ini kita bisa menuju bypass ke Jalan Cempaka, tembus Jalan Raya Beringin. Nah, kita lurus aja. Nah, ini ada apa? Saya nggak tahu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, ada kecelakaan. Semoga kita doakan orangnya nggak kenapa-napa. Sepertinya berat sekali itu. Allahu Akbar. Ya, ini karena kami ada perjalanan tugas, jadi biarkan saja ada orang yang nanti mewakilkan untuk membantu agar ibu tersebut menjadi pulih kembali. Amin amin. Ya, kalau dari kanan ini adalah jalur satu arah. Mereka dari Cikokol. Ya, di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah Ruko Ligamas dahulu. Ini sekarang diganti jadi Ruko Victoria. Oke. Nah, sebelah kiri bisa kita lihat Victoria Park perumahannya. Dahulu bernama Ligamas Raya. Nah, mungkin karena kurang hoki diganti menjadi Victoria Park. Ini ada lagi tambahan Victoria Village, perumahan baru. Ini adalah additional extension. Oke, kalau kita lurus itu menuju ke Sari Asi. Ya, masih di Jalan Imam Bonjol Raya. Nah, karena kita mau ke Joglo, maka kita ke arah kanan menuju Tang City Mall. Ya. Oke. Nah, dulu di sini sebelum ada McD, sebelah kiri mau cerita sedikit, itu adalah rumah Belanda. Sayang sekarang itu bongkar. Kurangnya kepedulian pemerintah dengan aset-aset budaya bangsa. Ya. Sayang sekali. Saat itu pemerintah Kota Tangerang kesannya tidak peduli dengan nilai aset sejarah. Dibiarkan, malah dibikin menjadi McDonald's, restoran cepat saji. Ya, kanan kiri saya itu adalah Kali Cisadane. Oke, bermuara di Tanjung Pasir, Laut Utara dari Bogor. Oke, kalau kita lurus, kita nih lurus nih, ya. Nah, kalau kita belok, itu menuju ke Pasar Lama, bisa ke Veteran. Nah, ini kita lurus nih. Oke, ini lurus. Kita lurus. Ini jalan ini sebetulnya kalau pengen dibetulin gampang ya. Dibikin tengahnya. Wah, ini kecelakaan. Jatuh. Ada air mineral yang jatuh. Tuh kurang ngiket. Bahkan sama sekali jadi diikat. Salah besar itu. Kalau dia naik pasti ada yang jatuh. Salah dia ya. Itulah pentingnya safety. Nah, kalau ke kiri kita mau ke Jalan Raya Serpong, MH Tamrin menuju Gading Serpong, atau mau ke Ayodhya, atau mau ke Istana Nelayan bisa. Nah, sekarang sebelah kiri saya sekitar 100 meter lagi adalah Tang City Mall atau Mall Tang City. Mall Tang City dulu nih adalah pasar Cikokol. Dulu sering banget kebakaran. Beberapa kali kebakaran ditambah kebakaran sama dengan Tang City. Nah, ini dia tuh ya. Lihat Tang City. Oke. Nah, dulu di sebelah kanan ini adalah pom bensin Bonjol.
Bonjour itu punyanya Total udah habis kontraknya, diganti sama Vivo. Konon katanya kepemilikan Vivo adalah sebagian dari asetnya Prabowo, Presiden RI ke-8. Nah, terus kalau kita ke kanan tadi, kita masuk Modern Land. Oke. Oke, ada pom bensin di sini. Nah, kalau kita ke kiri, kita ketemu sama tempat ngumpulnya para tukang laksa yang memang disediakan oleh pemerintah Kota Madia Tangerang. Oke nih, FYI, jangan diikutin motor-motor kayak gitu. Sudah tidak menggunakan helm dan knalpotnya pun knalpot bobokan dan bersuara berisik, tidak standar. Kita berharap polisi lebih tegas, karena dibanding untungnya lebih banyak mudorotnya, lebih banyak kerugiannya bagi orang sekitar di saat berlalu lintas. Ya, oke. Kalau kita lurus naik flyover, itu kita menuju ke Jalan Raya Dan Mogot. Ya. Nah, kita mau belok kiri sedikit. Kita mau ke arah Cipondo, tepatnya Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke. Nah, di sini adalah disebutnya lampu merah flyover PLN Cikokol. Nah, karena kebetulan dekatnya sama Cikokol. Oke, kita ngantri dulu. Nah, alhamdulillah lampu hijaunya nggak begitu lama. Ya. Ya, kalau lurus lanjut ke Jalan Raya Dan Mogot atau Pasar Tanah Tinggi. Nah, kita ke kanan, ini sudah masuk Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari ini adalah kakeknya daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nama beliau almarhum almarhumlah ini sangat banyak sekali digunakan di jalan-jalan di kota-kota besar. Kalau di Jakarta itu dekat Roxy ya, Hashim Asy'ari. Ini ada juga sedikit cerita. Di depan kita ini 200 meter lagi rumah sakit IMC yang dahulu dikenal sama orang sebelumnya namanya adalah Rumah Sakit Husada Insani. Nah, setelah dibeli entah seperti apa, apakah diakuisisi atau seperti apa kita nggak tahu, tapi yang pasti berubah nama menjadi IMC, tulisannya EMC. Nah, sepertinya lebih bagus, malah lebih mendekati seperti apartemen. Jadi secara hospitality lebih membuat confidence para pasien dan para keluarganya. Pastinya para medis juga yang bekerja menjadi lebih nyaman. Nilai prestisnya jadi terangkat. Oke, anyway, semua tidak ada yang pengen masuk rumah sakit. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Nah, tadi kalau kita ke kanan sedikit ada pertigaan, itu adalah Modern Land. Ini masuk, lanjut. Nah, sebentar lagi kita akan bertemu 200 meter lagi pertigaan kalau ke kiri mau ke tol Jakarta. Ini masuk ke tol. Nah, kita lurus saja, kita menggunakan roda 2. Sebelah kiri masuk jalan tol. Oke. Nah, ini kolong flyover tolnya. Oke, lanjut. Ya, lanjut terus.
pertigaan yang cukup ramai, apalagi di sore hari berbarengan orang pulang kerja. Ini baru sekitar jam 4 kurang ya, belum terlalu. Ya tepatnya di pertigaan Perumahan Banjarwijaya. Nah, di sini banyak sekali putaran-putaran. Kalau saya sebagai warga Tangerang boleh menyarankan lebih baik kalau pengen mutar itu dibuatkan underpass daripada putaran. Kalau underpass turun ke bawah langsung naik ke atas, nggak perlu ini. Harusnya dibikin underpass putar balik, jangan putar balik yang di atas, tapi underpass putar balik di dalam tanah, keluar lagi baru nggak macet. Ini juga sama, harusnya yang menuju ke Banjarwijaya saran saya itu dibikin underpass, belokan underpass, sehingga nggak ada ceritanya seperti ini lagi nih, isu-isu kayak gini. Kalau memang Pemkot Tangerangnya ngedengerin, mau mendengar. Ini padat sekali nih. Sebelah kanan saya Banjarwijaya, tuh lurus lagi kita menuju ke masih di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, atau zaman dulu sebelum diganti namanya, dahulu pertama kali bernama Jalan Raya Cipondo. Kalau kita ke kiri itu Terminal Boris Pelawat Benteng Betawi, bisa ke kiri nih. Nah, atau kalau kita lurus masih menuju OTW ke Setu Cipondo ya. Oke. Nah, jadi teman-teman nih, kalau ke kanan ini juga ada perumahan Royal Puri 2 ya. Oke, saya juga mengajak kepada Anda semua untuk tidak tertarik dengan McD, dengan Starbucks, dengan apapun. Kita cukup jadi manusia aja ya. Kalau kita merasa manusia, pasti kita akan sensitif terhadap penderitaan warga Palestina. Nah, kita nggak perlu jadi muslim semua, cukup jadi manusia aja ya. Norwegia saja sudah membatalkan investasinya senilai kalau tidak salah 300 triliun pada Israel, karena mereka sangat miris dan terenyuh penderitaan warga Palestina yang tiada usai gara-gara penjahat yang bernama Israel. Oke, kita lanjut. Kalau ke kiri itu adalah Tugu Karya barusan. Oke, sebentar lagi kita akan menuju ke putaran Cipondo ya. Ada putaran yang menuju ke Setu Cipondo, disebutnya bundaran Cipondo. Nah, di sini harus hati-hati, banyak sekali putaran, baik dari kanan kiri kampung ataupun orang yang pengen memutar arah. Sebelah kiri saya ada Nyai Dazima Restoran and Coffee. Ini bagi orang-orang yang sering rapat meeting menggunakan jasa gedungnya, banyak ya, terkenal. Di sebelah kanan sebelah kiri saya itu ada Buana Permai, perumahan kelas-kelasnya seperti kayak perumahan Perum tipe-tipe 21 atau 36. Oke, kita ke kiri langsung. Nah, inilah disebut bundaran Cipondo. Kalau zaman kecil saya ini nggak ada bundaran, ini langsung. Ini buat menghindari kemacetan, maka dibikin rekayasa lalu lintas dalam bentuk bundaran. Terus kalau kita ke kiri, kita menuju ke
Cimondo Makmur, Foris Indah, stasiun Foris. Nah, kita ambil kanan. Setelah 50 meter kita akan ke kiri. Kalau ke kanan balik lagi ke Cikokol. Nah, di sini paling ramai sekali ya. Kalau udah sore apalagi. Angkotnya ini serem-serem. Nah, mereka terkenal kalau di klakson nggak bakalan nyaut. Oke. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Setu Cipondo. Setu Cipondo. Sebelah kanan saya itu Setu Cipondo. Nah, di sini juga sebelah kiri ada perumahan baru namanya Cipondo Lakeview. Grand L Heights, Grand L Heights. Keren ya, perumahan baru. Tadinya cuma rawa-rawa, tempat orang mancing ikan. Sekarang jadi perumahan. Ini adalah jalan sudah penambahan, ditambahkan lebarnya. Yang tadinya cuma satu ruas, di sini dibikin jadi 2 ruas dalam satu jalur. Nah, nanti kita berharap lama-kelamaan, kalau ini kan modelnya kayak seperti leher botol. Jadi sudah lebar, nah kesini kecil lagi. Nah, kita berharap nanti Kota Madya Tangerang akan membeli, membebaskan tanah ini untuk lebih lebar lagi. Oke, di sini aslinya dulunya nggak pernah macet, tapi karena sekarang sudah ada perkembangan dari sisi industri maupun pergudangan, maka di belakang Polsek Cipondo sekarang sudah ada kawasan pergudangan, sehingga mobilitasnya lebih tinggi daripada zaman-zaman saya kecil. Ya, oke, di sebelah kanan kita ada Polsek Cipondo. Nah, itu masuk ke dalam gang itu, masuk ke dalam jalan itu penuh dengan kawasan pergudangan. Zaman saya STM itu tahun 2000-an belum ada. Kemungkinan sekitar 2005-2010 baru ada. Ya, kita menuju ke perapatan pertigaan, boleh dibilang pertigaan Pondok Bahar. Kalau ke kiri nanti ke Pondok Bahar sekitar 300 meter lagi. Kalau lurus kita ke Pinang Pasar Bengkok. Kita akan ambil lurus. Di sini juga semua pembebasan di sebelah kanan saya. Zaman dulu kecil nih, nggak sebesar ini. Sudah dilebarkan kurang lebih sekitar 10 meteran. Oke, kebetulan ini hijau. Nah, lurus saja ke kanan. Menuju ke Pasar Bengkok. Nah, dari pertigaan Pasar Bengkok kita akan ke kiri. Ini masih sekitar 1,5 kilometer lagi menuju Pasar Bengkok. Masih harus melewati flyover Pinang dulu. Nah, di sebelah kiri kita ada ruko yang di belakangnya perumahan. Ya. Ini juga belum lama berdiri.
Margo Ginza. Ini banyak kulineran kaki lima. Margo Ginza. Oke, kalau kita ke kiri ini Gang Keramat ya. Kanan lagi nanti ada Gang Roktok Cipondoh ya. Nah, ini dikit lagi udah masuk ke daerah Roktok Cipondoh. Pondok Pesantren Nurul Huda. Lagi kita akan bertemu dengan flyover Pinang yang di bawahnya adalah tol Jakarta Merak. Kalau ke kanan kita bisa ke Kunciran, kita akan lurus. Ya, di bawah kita ini adalah tol Jakarta Merak. Udah mulai rame ya. Ini menjelang pulang kerja. Mulai rame. Volume kendaraan juga udah mulai padat rayap. Nah, sekarang kita menuju Gang Haji Jiran sebelah kiri. Kurang lebih 100 meter lagi. Haji Jiran itu di dalamnya ada rumah pribadi mantan gubernur Banten dan mantan wali kota Tangerang, Bapak Haji Wahidin Halim. Nah, ini kita kalau ke kanan ambil ke Pinang, bisa tembus Kunciran dan Alam Sutra. Oke, sebentar lagi 50 meter lagi kita akan bertemu Gang Haji Jiran. Nah, konon Gang Haji Jiran itu adalah bapak atau kakeknya, saya nggak tahu ya, kurang lebih seperti itu kan, yang masih berbau darahnya dengan Pak Haji Wahidin Halim. Nah, ini sebelah kiri kita udah Jiran. Bapak Haji Wahidin Halim setahu saya itu adalah adik dari Bapak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri era SBY periode pertama. Oke, ada Kiai Haji Muhammad Cuk sebelah kiri tadi gangnya. Oke, di sebelah kanan kita ada Buana Gardenia. Ini perumahan juga udah lama. Rata-rata orang Garuda dan Angkasa Pura yang tinggal di dalam. Oke, 50 meter lagi kita akan bertemu dengan Pasar Bengkok. Kita ambil kiri, kalau ke kanan itu menuju Geraha Raya. Paku Jaya bisa, Kunciran bisa. Nah, kita lurus, kita ke kiri, nggak usah lurus. Nah, dulu Pasar Bengkok ini pertigaannya sangat kecil sekali. Sekarang sudah dibebaskan. Dulu di sini sebelah kiri ini, persis ini bengkel tempat jualan bebek, ayam, anak bebek, sama pakan-pakan. Udah luas. Nah, tapi masih perlu ada pembenahannya, itu pembebasan kanan kiri jalan ini supaya nggak macet. Mulai dari sini udah mulai terkenal macet. Nah, ini udah masuk area leher botol. Tadinya udah lega, masuk ke sini makin menyempit. Ya, kita tunggu aja nanti gebrakan Pemkot
Tangerang untuk bisa membebaskan kanan kiri rumah-rumah atau tempat usaha supaya jalan lebih lapang untuk menghindari macet. Harus ada gebrakan nih. Kalau nggak ada gebrakan, ya udah. Tambah macet terus. Ya, kerugiannya banyak sekali. Waktu habis, bensin habis. Yang pakai solar juga nanti habis setengah jalan kalau banyak macet. Oke, ini pakai Tayo. Pemkot Tangerang menyarankan untuk menggunakan Tayo kalau kemana-mana biar nggak macet, tapi belum bisa menjamin. Harganya murah ya. Tangerang itu disubsidi oleh pemerintah kota Tangerang. Tayo hanya Rp2.000. Ini cukup membantu warga Tangerang. Walaupun demikian, pasti ada yang namanya di sisi lain merasa diuntungkan dan di sisi lain pasti ada yang dirugikan. Angkot pasti akan terpukul sekali dengan kehadiran Tayo. Daripada ngeluarin duit 10.000, lebih baik bayar 2.000. Bisa keliling Tangerang menggunakan Tayo. Nah, itu kita serahkan aja sama pemerintah Kota Madiun Tangerang bagaimana cara membuat, seperti kalau kolaborasikah atau seperti apa. Nah, ini juga ada tambahan di sebelah kanan saya. Dulu tidak ada jembatan yang di kanan, hanya di kiri aja nih dulu, masih kecil ya. Nah, ini juga nih, tangkap aja nih, begini nih, knalpot berisik ya. Nggak ada yang nyaman, nggak ada yang senang orang pakai knalpot kayak gitu. Truk-truk, elep, terus sering banget. Atau losbak yang nganterin kangkung, ikan, bawang, kentang, sayur-sayuran lainnya, senang pakai knalpot kayak gitu. Itu sangat berisik, mengganggu. Dibanding keuntungan atau positifnya lebih banyak mudarat atau negatif. Ya, kita ngalah sedikit ke kanan. Ya. Ini masih mending ya, di sekitaran jam 4 sore. Kalau udah jam 5 atau jam 6, waduh, udah parah sekali di sini. Harus ke depan ada pembebasan tanah kanan kiri ini dibeli sama pemerintah Kota Madiun Tangerang agar lebih luas lagi. Sudah layaknya, sudah saatnya. Ya, di sini sudah bisa kita lihat kanan kiri ada penjual aksesoris kendaraan roda 2, knalpot, jok, busa, shock breaker, terus bodi motor baik yang baru KW atau yang original copotan. Banyak ya, banyak sekali. Mampir ini daerah Ciledug. Kita akan ke underpass lurus. Kalau ke kiri mau ke Karang Tengah, belok kiri. Kita akan lurus lewati underpass. Nah, ini yang saya maksud. Kalau semua putaran di seluruh Jabodetabek memang menggunakan underpass seperti ini, nggak akan ada terjadi kemacetan. Jadi putaran itu harus ini bikin underpass. Nanti keluar langsung ke atas, sudah di seberang jalan. Dengan demikian tidak ada macetan. Itu kalau pengen didengar sama dinas-dinas PU terkait di seluruh Jabodetabek.
bikin aja ini underpass putaran, masuk dari kiri, keluar sudah di seberang kanan jalan. Nggak ada itu yang namanya macet-macet tadi. Nah, ini terkenal macet. Ini udah dimasuk ke CBD, Central Business District Ciledug. CBD seberang kanan itu pasar Ciledug. Orang kalau pengen naik busway nunggunya di sebelah kiri, masuk ke terminal Ciledug. Oke, di sini adalah pasar Saraswati Ciledug sebelah kanan. Nah, sebelah kiri banyak nih ruko-ruko elektronik dari zaman saya kecil udah ada. Tuh, Ciledug nih emang kayak martabak spesial. Padat, rame. Ada kacangnya, ada seresnya, ada kejunya. Udah kayak martabak spesial kalau Ciledug. Oke, sebelah kiri kita bisa dapati ada rumah sakit baru ya. Sorry, itu bukan rumah sakit. Sorry, yang saya maksud adalah Sariasi sebelah kanan. Nah, kita ketemu rumah sakit Sariasi Ciledug sebelah kanan. Ini masuknya jalan Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said. Hos disingkat, pakai ejaan lama jadinya Hos. Ya, di sini sebelah kanan ada SMP, SMA, TK, SD, Budi Mulia. Nah, terus lagi di sebelah kiri sebelah kiri kita ada Ciledug Mas, kantoran atau ruko-ruko. Nah, di sebelah kanan kita jarak sekitar 100 meter ada di sebelah kanan itu adalah rumah sakit Sariasi cabang Ciledug. Nah, ini FYI pemilik rumah sakit Sariasi adalah orang tua daripada wali kota Tangerang, mantan wali kota Tangerang, Haji Arif Wismansyah. Kalau nggak salah beliau dari Rawakele, Kebumen. Rumah sakitnya udah mulai banyak ya, dari Harapan Ibu Malabar Tangerang, kemudian Sariasi Karawaci, kemudian Sariasi Ciledug, Sariasi Cipondo, terus ada Sariasi Sangiang, Sariasi Serang. Oke, masuk. Kita akan belok kiri menuju Joglo. Kalau lurus itu kita tetap di Jalan Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hos Cokroaminoto nama jalannya. Lurus tembus ke Kreo bisa, ke Kebayoran Lama. Nah, kita ini menuju ke Joglo, maka kita belok kiri. Ya. Ya, jalan raya Joglo ini sempit banget ya. Kecilnya lebih dari jalan raya Ciledug tadi. Kecil.
udah masuk Joglo ini. Kalau di sini masih Karangtengah ya. Nah, ntar kita udah seberang kali. Ini udah perbatasan. Nah, kalau ke kiri ke Karangtengah, Mas. Nah, di sini sudah mulai masuk. Selamat datang. Welcome to Kelurahan Joglo, West Jakarta. Welcome to Joglo, West Jakarta. Ya, kalau sore nih, waduh, mantap lewat sini. Ada yang mau berbagi pengalaman, berbagi keseruan, berbagi cerita. Siapa yang sering lewat sini atau pernah lewat sini? Luar biasa ya. Ini ada pangkalan taksi Bluebird sebelah kanan. Oke, kita ambil kanan. Ya, di sini ada menara TVRI 2, 1, 2, 3 ya saya lihat. Atau 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini udah mulai banyak warung-warung makan khas Betawi, sayur asam 99, pecak, gabus. Oke. Kemudian kita lanjut. Dari fisiknya ini pohon-pohon ini sepertinya sudah lama usianya, bisa di atas 30 tahunan. Dari saya kecil udah ada ini, sudah tua, pohon-pohon tua. Oke, 20 meter lagi kita akan ke kiri, belok, masih di Jalan Raya Joglo. Ya, 20 meter lagi kita akan ke kanan. Nah, kalau ke kiri kita mau ke Puskesmas Joglo. Kita lurus. Nah, di sebelah kiri ada yang namanya Pentagarden Joglo. Ini juga perumahan belum lama ini. Oke, kita akan berakhir di sini. Stop dulu. Selesai. Alhamdulillah telah tiba.